Hinghua, oleh Gemahinan Jakarta, 9 Desember 2023. 我英语人，你兴华人，你几点在晓不兴华什么Xinhua, Hinghua atau Henghua adalah orang yang tinggal di Putian yang dulu bernama Puyang dan Puxian. Putian adalah sebuah kota di bagian timur Provinsi Fujian, Tiongkok. Putian berbatasan dengan kota Fuzhou di sebelah utara, kota Guangzhou di sebelah selatan, dan Selat Taiwan di sebelah timur. Terdapat 5 daerah bagian di kota Putian yaitu daerah Chengxiang, daerah Hanqiang, daerah Licheng, daerah Xiuyi, dan daerah Xianyu. Putian pertama kali didirikan sebagai wilayah administratif pada tahun 568 sebagai kabupaten kota selama zaman dinasti Chen. Putian kemudian didirikan sebagai kota yang dikelola militer pada tahun 979. Berikut beberapa tempat dan makanan terkenal di Putian. 湄洲岛、九里湖风景区、古桥楼、南山广化寺、南少林寺、 Makanan khas Putian. 卤面、擦饭、海蛎饼、 4 buah utama Putian, kelengkeng, leci, lokuat, wen dan pomelo. Sejarah masuknya Hinghua ke Indonesia. Ratusan tahun lalu, 3 pionir dari keluarga Ong, Lo, dan Yao membuka lembaran baru dalam sejarah kehadiran komunitas Hinghua di Indonesia. Sejumlah keturunan Hinghua datang ke Indonesia melalui Singapura dan Malaysia sebelum menetap di tempat lain. Pada tahun 1882, warga Putian bernama Yang Wubo tiba di Indonesia melalui Malaysia untuk merintis usahanya, menandai peningkatan terus-menerus imigran Putian ke Indonesia sejak saat itu. 东岳关、 Pada sekitar tahun 1923, keturunan Hinghua dari daerah Xianyu, Putian, yang menetap di kota Medan mendirikan sebuah kuil bernama Tongyukuan. 广化寺、 Pada tahun 1951, Yang Arya Sanghatana Aryamula Mahabiksu, yang berasal dari Putian, membangun kelenteng Konghuase di Jakarta. Kelenteng ini sebelumnya dikenal dengan nama Fupusian. Sejarah Perkumpulan Hinan Jakarta. Perkumpulan Hinan Jakarta berdiri pada bulan Juli 1940. Namun, antara tahun 1942 sampai dengan 1945, serbuan tentara Jepang di Pulau Jawa memaksa kegiatan perkumpulan berhenti. Pada tanggal 31 Agustus 1947, diadakan rapat umum pertama Perkumpulan Hinan. Setelah serangkaian rapat, tahun 1955 menandai berdirinya Gedung Hinan Huekuan di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pada bulan Juni 1956, Sekolah Dasar Hinan berdiri, diikuti perluasan ke sekolah menengah pertama pada tahun 1957, termasuk tambahan sekolah malam yang berkembang pesat di tahun 1960-an. Namun, pada tahun 1965, akibat faktor politik, Perkumpulan Hinan menghentikan operasional sekolah dan organisasinya, dan gedungnya diambil alih oleh negara. Baru pada tahun 2000, organisasi Hinan kembali aktif dengan menggunakan kantor Yayasan Fupusian sebagai tempatnya. Selanjutnya, mereka meminjam lantai 2 Yayasan Kesejahteraan Umum Aman Sentosa yang dibangun bersama oleh para pendahulu Hinan di daerah Jembatan 5. Pada tahun 2005, organisasi Hinan mengalami perubahan struktural menjadi Perkumpulan Hinan. Bapak Kuan Wenlong terpilih sebagai Ketua Umum, dan almarhum Bapak Hales Halim sebagai Ketua Pengurus. Kesuksesan kepemimpinan mereka mendorong perkembangan Perkumpulan Hinan, yang meresmikan Gedung Hinan pada tanggal 16-17 Oktober 2009, dihadiri oleh Sekretaris Komite Kota Putian dan beberapa Ketua Dewan Direksi Perkumpulan Hinan. Saat itu juga, Perkumpulan Hinan menjadi tuan rumah bagi Asosiasi Hinan Dunia kelima. Pada tahun 2010, di bawah kepemimpinan Bapak Kuan Wenlong sebagai Ketua Umum,
almarhum Bapak Hales Halim sebagai Ketua Harian, dan Bapak Rudi Susanto sebagai Ketua Pengawas, Perkumpulan Hin-An memperluas jangkauannya dengan meresmikan berbagai divisi. Divisi Sosial, Divisi Pendidikan, Divisi Perempuan, Divisi Gema, Divisi Senior, Kelompok Golf, Kelompok Tenis Meja, Kelompok Paduan Suara. Pada tahun 2016, Bapak Rudi Susanto terpilih sebagai Ketua Umum, sementara Bapak Ali Sarwono menjadi Ketua Harian Perkumpulan Hin-An. Pada tahun 2022, Bapak Rudi Susanto terpilih kembali sebagai Ketua Umum, sementara Bapak Ali Sarwono sebagai Wakil Ketua Umum Eksekutif dan Bapak Endang Kuanto sebagai Ketua. Dengan konsisten memegang tujuan awal pendiriannya, Perkumpulan Hin-An berkomitmen untuk melayani masyarakat, terutama sesama Hin-An, dengan memperkenalkan serta melestarikan kebudayaan Hin-An, sambil memberikan kontribusi nyata pada bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menonton.